Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya bisa melaksanakan sosialisasi program budaya positif yang diharuskan pembahasannya pada pendidikan guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Malang, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita masih diberi sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu, pembahasan kali ini adalah benar-benar kewajiban saya sebagai guru penggerak untuk mengimbaskan materi yang telah saya terima dan wajib diimplementasikan di sekolah atau kelas-kelas yang sudah melaksanakan kurikulum penggerak. Kurikulum Merdeka Mengajar ya. Dan kebetulan SMP 1 Dau kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka di siswa-siswi kelas 7. Dan ini yang patut kita nanti kita implementasikan. Kita berjalan dari kelas 7 dulu Bapak Ibu. Kita menerapkan apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah praktik baik Bapak Ibu. Jadi kita akan melaksanakan budaya positif yang selalu mengedepankan kepentingan murid. Kita melayani kebutuhan murid, bukan fokus lagi kepada teacher center atau berpusat pada guru. Semua kemauan guru, murid tinggal mencatat, murid tinggal mengerjakan tugas. Tidak, paradigma pendidikan kita sudah bergeser Bapak Ibu. Paradigma pendidikan kita adalah student center. Jadi berpusat dan berpihak kepada murid. Itulah yang digaungkan di program pendidikan guru penggerak dan di kurikulum Merdeka. Silahkan Bu Wati. Jadi di kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu, kita memakai paradigma filosofi pendidikan yang ditekankan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Jadi pendidikan yang selalu untuk melayani murid, mengedepankan murid, bukan guru lagi. Jadi bukan kemauannya guru, tapi kita benar-benar melayani kemauan murid kita. Murid kita maunya pembelajaran dengan cara bernyanyi, ya kita ikuti. Dengan cara olahraga, ya kita ikuti. Semua kemauan murid itu kita fasilitasi. Next Bu Wati, ke slide yang pertama. Ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Kita berangkat dari sini Bapak Ibu. Paradigma pendidikan kita bergeser menuju ke sini. Pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan segala kekuatan kodrat yang ada pada murid. Jadi murid itu sudah membawa kodrat pemberian dari Allah yang Maha Kuasa. Kita tinggal mengarahkan potensinya Bapak Ibu. Bukan kemauan kita, tapi potensi murid yang kita kedepankan. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi guru harus mampu menuntun dan melayani kebutuhan murid, memahami kodrat anak dan memperbaiki tingkah lakunya agar berbudi pekerti luhur serta menjadikan murid sebagai manusia yang merdeka. Jadi tugas dan peran kita memang benar-benar dituntut dan sangat berat Bapak Ibu. Jadi kita memerdekakan murid kita memperoleh pengetahuan yang mereka harapkan. Jadi bukan kemauan gurunya, tapi melayani kemauan muridnya. Misalnya kalau bahasa Inggris, saya mengajarkan teks deskriptif. Saya tidak hanya membawa teks deskriptif berupa orang saja. Saya bisa memilihkan ke anak-anak. Kamu dengan cara apa? Kamu pilih deskriptif apa? Hewan, tumbuhan, tempat wisata, atau apa? Jadi anak-anak merdeka memilih materi yang sesuai dengan kemauan mereka, tapi tidak tidak bergeser atau tidak melenceng dari kurikulum. Kurikulumnya tetap teks deskriptif, tapi materinya yang kita beda.
Hasil produknya anak-anak juga tidak harus sama Bapak Ibu semua membuat teks deskriptif, tidak. Kadang anak bisa menyampaikan, Bu saya dengan lisan, sudah kita nilai itu. Anak-anak menyampaikan melalui gambarnya, sudah kita nilai Bapak Ibu. Jadi memang kita benar-benar melayani kebutuhan anak agar anak-anak itu di sekolah itu merasakan senang, selamat dan bahagia. Saya pun juga belum bisa melaksanakan 100%. Meskipun ilmu ini sudah saya pelajari selama 2 bulan dan nanti terakhir sampai Desember Bapak Ibu, saya sudah menyelesaikan 1,5 modul, kurang modul berikutnya. Jadi berangkat dari filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantoro, paradigma pendidikan kita saat ini adalah berangkat dari sini Bapak Ibu. Jadi sudah mengedepankan melayani kebutuhan murid, menghamba kepada murid, bahkan ada kata itu yang viral sekali, menghamba kepada murid loh. Menghamba itu kan hanya kepada Allah kan gitu ya. Sempat viral program itu. Namanya menghamba, di situ ternyata melayani dengan sepenuh jiwa raga untuk membuat murid selamat dan bahagia. Selanjutnya Bu Mati, nilai dan peran guru penggerak, karena saya harus menerapkan nilai-nilai itu Bapak Ibu, berpihak kepada murid, inovasi, mandiri, kolaboratif dan reflektif. Saya senantiasa harus mengedepankan itu, mengedepankan kolaborasi, reflektif. Reflektif itu kita siap dinilai siapapun, baik itu positif, negatif. Tapi namanya reflektif di sini tidak boleh negatif Bapak Ibu. Namanya reflektif itu kita saling menutupi atau saling melengkapi. Lanjut Bu Ati, visi guru penggerak, lanjut Bu Ati. Ini visi guru penggerak adalah murid merdeka mengajar, murid merdeka belajar. Bagaimana murid merdeka belajar? Murid mempunyai kebebasan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki belajar dengan menyenangkan. Jadi kita terlepas tidak boleh mengajar dengan penuh tekanan dan lain sebagainya. Murid harus senang. Memang harus kita gimana nanti caranya ada di sini akan saya sampaikan. Guru menuntun dan melayani kebutuhan murid untuk mengarahkan potensi-potensi yang dimiliki murid sesuai kodratnya. Jadi kita harus punya entry point Bapak Ibu. Murid kita ini kecenderungannya gimana? Potensi awalnya apa? Minat belajarnya bagaimana? Kebutuhannya apa? Kita harus punya masing-masing guru. Jadi kita tidak gelondongan. Yang penting kita materi saya ini tak sampai ngerti gak ngerti urusannya, nanti tes nilai jelek kita stres Bapak Ibu. Kalau di sini tidak, anak kita hanya mampu 1 pun, kalau itu dia sudah mengerti, itu sudah sukses Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita layani ibaratnya seperti petani, kita memberi pupuk, memberi air itu ke anak-anak itu kita ibaratkan benih tanaman. Jadi kita memberi pupuk ke anak, memberi air, menghilangkan rumput-rumputnya, itu adalah tugas guru. Jadi anak-anak kita itu sesuai bibitnya. Jagung ya kita arahkan menjadi jagung yang unggul. Katakanlah unggulnya dia hanya sampai menguasai, kalau bahasa Inggris perkenalan saja, itu sudah unggul Bapak Ibu. Karena masing-masing individu itu unik. Siapa yang tidak ada individu yang seunik manusia, karena itu sudah gift dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yang kita arahkan, kita tuntun adalah kodrat dari Allah itu. Kita arahkan, oh anak ini kecenderungannya seperti ini. Lek diajar meluterai karena begini-begini. Saya harus seperti ini. Jadi setiap guru harus paham karakteristik peserta didiknya. Memang berat. Dan apalagi saya juga 6 kelas kali 32, karakteristik anak didik ya memang juga belum hafal. Minimal, tapi kalau saya itu saya terapkan di anak wali saya. Berikutnya, mewujudkan murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Memang profil pelajar Pancasila ini adalah goal dari nanti generasi kita, generasi yang akan menjadi generasi emas ke depan. Jadi semua anak-anak kita harus berkarakter profil Pancasila.
Kalau kita lihat di karakter profil Pancasila itu sudah bagus Bapak Ibu. Semua akhlak itu sampai akhlak kepada hewan, akhlak kepada tumbuhan, kepada negara, kepada guru, kepada semua sudah dijelaskan satu persatu. Kalau kita bisa membawa anak didik kita seperti itu Bapak Ibu, insya Allah pendidikan Indonesia, paradigma pendidikan Indonesia ke depan, Indonesia akan bisa meraih generasi emas. Ini tujuannya adalah seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Bu Ati. Nah ini yang wajib kita laksanakan adalah budaya positif. Budaya positif atau praktik baik kita jalankan dimulai dari disiplin positif. Disiplin positif itu bukan karena hukuman Bapak Ibu, bukan karena penghargaan. Teori yang dibawa oleh Skinner, reinforcement sama reward, hukuman itu sudah bergeser Bapak Ibu. Bukan hukuman dan penghargaan lagi, bukan stimulus respon lagi Bapak Ibu. Teori yang dibawa oleh Pavlov sudah bergeser lagi pendidikan kita. Pendidikan kita tidak boleh titik-titik dihukum. Seperti sekolah ramah anak kemarin, betul itu sudah melaksanakan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Jadi tidak boleh, memang sekolah harus ramah anak. Bagaimana mengedepankan disiplin positif? Kita bergerak ke teori pembelajarannya milik William Glasser Bapak Ibu. William Glasser itu mengajarkan teori tentang kontrol. Jadi kita bukan biar oleh hukuman, semua ilmunya ada Bapak Ibu. Skinner hukuman dan penghargaan, Pavlov tentang stimulus respon, dan yang dikedepankan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro ini kita pakai teori pembelajarannya William Glasser, yaitu teori kontrol atau nanti ada teori pilihan. Bapak Ibu bisa memilih posisi saya sebagai apa. Nah nanti bisa dilanjutkan untuk melaksanakan budaya positif. Lanjut Bu Ati. Teori motivasi ini tadi yang saya bicarakan. Jadi kalau dulu teorinya Skinner itu kalau yang baik dikasih penghargaan. Jadi ternyata anak didik kita termasuk generasi saya ini kalau mau berbuat baik kalau diberi penghargaan. Sementara sunatullahnya, kodrat alamnya, kita itu berbuat baik harus dari diri sendiri. Dan ini tujuan kita harus membangkitkan kesadaran diri anak. Jadi tidak mudah, tidak boleh pakai teorinya Skinner lagi, dihukum supaya jadi baik. Ternyata itu tidak Bapak Ibu. Generasi kita yang dihukum, itu akhirnya ya sama seperti saya juga termasuk generasi yang dihukum sama yang diberi reward. Dan menurut paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantoro kita harus bergeser. Jadi kita tidak boleh memakai hukuman dan reward lagi. Jadi harus kita bangkitkan motivasi dari anak didik, sadar kalau kamu baik hidupmu akan senang, uripmu akan lancar, kamu akan dilindungi, masyarakat senang, temanmu senang. Jadi kita harus membangkitkan itu terus menerus. Jadi begitu berat. Terus kalau kadang ada yang mau diberi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percaya. Yang nomor 3 inilah yang diharapkan oleh pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Jadi kita harus menumbuhkan budaya baik anak itu dari dalam hatinya, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman. Jadi ini bergeser. Bagaimana dengan tatib? Nanti ada di sini. Itu nanti berhubungan dengan posisi kontrol. Next Bu Ati. Ya, ini posisi kontrol kita selama ini Bapak Ibu. Posisi kontrol guru, dan ini termasuk saya juga biasanya berada di posisi penghukum. Tidak mengerjakan PR, saya suruh ngerjakan di depan. Itu tidak menyelesaikan masalah Bapak Ibu di sini. Dijelaskan oleh instruktur kami, jadi penghukuman itu tidak membuat anak jera, malah membuat anak-anak itu malah semakin kok berat hidup saya. Jadi anak tidak senang. Karena anak tidak senang, pembelajaran tidak berhasil. Posisi saya dulu juga gitu.
tidak mengerjakan PR, saya suruh mengerjakan di depan, saya melayani yang sudah mengerjakan. Akhirnya anak-anak ini terbengkalai. Jadi dua, dari sisi saya juga saya kurang maksimal, dari sisi anak-anak merasa menderita juga. Dan yang kedua, pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Kadang kita gini, wah kamu gitu, kamu tidak kasihan ya sama orang tuamu, tidak kasihan ya sama temanmu, kamu seperti itu. Itu pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Anak-anak merasa bersalah, waduh aku kok salah toh, saya harus bagaimana, sementara dia tidak mengerti. Nah ini nanti kita arahkan. Jadi kita tidak boleh membuat, tapi tidak harus kita bisa menghilangkan ini semua Bapak Ibu. Saya juga belum bisa. Jadi kita sesuai kondisi, tapi lambat laun kita harus bergeser. Nanti paling tidak harus jadi pemantau dan manajer posisi kita ke siswa. Kalau sebagai teman ini, wah ojo gitu nanti wali kelas ditegur loh sama guru lain kalau kamu seperti itu. Posisi sebagai teman, anak-anak sadar sesaat, tapi berikutnya Allah wahyu mek gitu kok, karena menganggap sejajar. Itu juga harus dihilangkan. Jadi posisi-posisi kontrol ini yang harus kita introspeksi kepada diri kita. Nanti kita itu sampai kemana? Yang keempat ini lumayan bagus. Ini tatib itu berada di posisi pemantau Bapak Ibu. Meskipun idealnya nanti kita menuju manajer. Pemantau itu kita sudah punya kesepakatan dengan orang tua. Poinnya apa? Itu yang kita tindak Bapak Ibu. Tugasnya bukan hanya koordinator tatib atau tatib, melalui wali kelas dan guru bidang studi. Kita kedepankan, kita perbaiki anak-anak kita dengan posisi pemantau ini dulu paling tidak. Insya Allah anak-anak tidak akan kita hukum, tidak apa, tapi kita jalankan. Kalau poinnya sampai seperti ini, benar-benar kita jalankan dengan baik, insya Allah dengan peran kolaboratif dari semua pihak, terutama kalau kelas 7 ini dari wali kelasnya dan guru-guru kelas 7 saling memantau. Insya Allah anak-anak tidak sekasar atau harapannya di sini, karena ini sudah diimplementasikan di sekolah penggerak-penggerak yang sudah 300 berapa di seluruh Indonesia itu. Yang terakhir, sebagai manajer Bapak Ibu, berat sekali. Sebagai manajer, murid kita berkasus, kita tanya, kita panggil, kita perlu waktu khusus. Tidak boleh memakan jam pelajaran. Kita datangi, kita konsultasi dengan orang tua, kita catat Bapak Ibu perkembangannya, target anaknya apa, kesadaran anaknya apa. Nanti kita catat, kita lihat setiap hari. Dan ini saya sudah melaksanakan di anak wali saya, kebetulan waktu itu yang melanggar, Aldo itu, alhamdulillah belum berkasus lagi ini. Jadi posisi yang diharapkan sebagai guru, idealnya nanti di posisi manajer Bapak Ibu. Namanya manajer, kita menggali kenapa, tidak harus telat 15 menit, minta izin, sana, tidak Bapak Ibu. Paling enggak gini, telat itu lumrah sayang, tapi hari ini kamu telat, dicatat Bapak Ibu, dan dia tahu dan tanda tangan. Jadi berat sekali memang tugas guru. Kalau menurut ini Bapak Ibu, kita akan mendapatkan pahala keberkahan dunia sampai akhirat. Setelah saya mempelajari ini Bapak Ibu, saya ngajar sudah dari honorer sampai sekarang 25 tahun, saya merasa belum bisa menjadi guru yang diharapkan oleh paradigma baru Ki Hajar Dewantoro. Saya masih zero dan merasa waduh selama ini podoai gitu. Jadi lambat sedikit demi sedikit saya perbaiki juga cara mengajar saya. Oke, ini posisi kontrol Bapak Ibu. Next Bu Ati. Kebutuhan dasar manusia, kenapa semua berangkat itu? Karena pada intinya kebutuhan dasar manusia yang diberi oleh pencipta, oleh Allah itu hanya ini: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Baik penguasaan ilmu, penguasaan harta, itu adalah kebutuhan dasar manusia.
Nggak ada kebutuhan manusia itu yang disiksa, dihukum, dimarahin, itu nggak ada di sini. Jadi kalau kita tetap melakukan itu, berarti kita mengingkari kodrat kebutuhan dasar manusia. Dan teori ini sudah ditanamkan juga oleh Abraham Maslow yang berapa ratus tahun yang lalu. Oke, next Bu Adi. Untuk mewujudkan budaya positif atau disiplin positif itu Bapak Ibu, kita dengan membuat keyakinan kelas. Kalau di program pendidikan guru penggerak angkatan sebelumnya, ini disebut kesepakatan kelas. Ternyata kesepakatan kelas saja tidak bagus. Karena kalau sepakat-sepakat tidak yakin, akhirnya tidak dijalankan. Maka setiap kelas boleh dan wajib punya keyakinan kelas masing-masing. Dibicarakan dengan siswanya, disusun bareng, dibuat bareng. Dan kalau setiap pelajaran, saya seharusnya juga mempunyai keyakinan kelas khusus pelajaran saya. Seperti di pendidikan guru penggerak, setiap instruktur dan fasilitator mengajar itu selalu yang disampaikan pertama itu keyakinan kelas kita. Goal-goal apa yang akan dicapai itu disampaikan dulu. Jadi kita mengajar juga gitu paradigmanya. Kita mengajar hari ini tema tentang perkenalan. Keyakinan kelas kita apa? Disampaikan juga ke siswa dulu. Itu keyakinan kelas per bidang studi. Tapi kalau ini boleh per bidang studi sama di kelas masing-masing oleh wali kelasnya. Saya sudah membuat contoh keyakinan kelas. Nanti dulu Bu Adi kita lanjut. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Itu kita bicarakan dengan murid kita, bukan kita yang menentukan. Pembentukan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa. Iya Bapak Ibu, karena kita bangkitkan kesadaran anaknya, bukan dari kita yang menentukan. Kamu kalau buang sampah di situ 5.000, itu enggak ikhlas dan bukan keyakinan kelas. Itu masih dari keyakinan gurunya, bukan keyakinan kelasnya. Dengan kesadaran penuh akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Kita tumbuhkan tanggung jawab anak didik kita Bapak Ibu. Tidak mudah, apalagi ini berangkat suruh seperti ini, pendidikan itu mulai dari PAUD Bapak Ibu. Jadi Indonesia benar-benar ingin memperbaiki kualitas generasi Indonesia ke depan melalui paradigma dan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi caranya seperti ini. Next Bu Ati. Dan yang dilaksanakan untuk tadi Bapak Ibu, untuk memanajerkan kita menggunakan pengertian yang disebut dengan cara restitusi. Restitusi ini bukan pajak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita nanti melaksanakan posisi manajer kita dengan pendekatan yang namanya restitusi, nanti terkenal dengan segitiga restitusi. Jadi pertama langkah yang kita lakukan apa untuk menangani anak, kedua apa, ketiga apa. Jadi nanti ada pengertian restitusi seperti ini, bukan pajak, tapi restitusi di sini adalah penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan metode nanti yang akan diselenggarakan. Lanjut Bu Ati. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, karena kita tidak menghukum dan tidak memberi penghargaan lagi, kita akan memperbaiki hubungan dari hati ke hati. Tawaran dan bukan paksaan. Jadi anak-anak menyelesaikan masalahannya itu sesuai kebutuhan mereka, bukan dari kita. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Memang yang kita bangkitkan adalah kesadaran diri anak, bukan kesadaran diri kita. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendesain tindakan. Jadi anak berbuat sering marah, sering tidak mengerjakan, sering apa, itu berdasarkan tindakan.
Jadi kita lihat kenapa, kita cari alasannya. Bukan kita langsung digebiah-uyah, oh yes, pengalamanku ngajar puluhan tahun seperti ini, arek iki hanya mau wales gitu ya. Jadi kita harus buang itu dulu, ya memang berat, saya sendiri juga berat melaksanakan itu. Jadi benar-benar harus metani satu persatu, menuntun, mengemong, membimbing anak agar selamat dan bahagia dunia akhirat. Itu tujuan kita. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ini bukan orang yang menimbulkan ini Bapak Ibu. Ini adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan, yang dikembangkan oleh Gershon tadi. Sudah diteliti dan beliau menghasilkan akhirnya restitusi itu seperti ini. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau sudah berbuat salah, anak itu sudah mengakui kesalahannya, nanti dia tidak diasingkan lagi oleh temannya. Karena berdasarkan keyakinan kelas, mereka sudah berbuat dan bisa masuk ke kelompok dengan baik. Karena mereka akan malu mengulangi kesalahan sebelumnya. Next, Bu Ati. Nah, ini langkah-langkah penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Jika posisi kita manajer tadi Bapak Ibu, karena posisi kontrol kita yang diharapkan adalah posisi manajer, kita caranya satu, stabilitaskan identitas. Kita panggil anaknya tersebut, kita beri pemahaman. Misalnya anak itu tidur jam pelajaran, wajar kok ngantuk itu, gak apa-apa, manusiawi. Bu Wahyu ini loh juga ngantuk, tapi karena Bu Wahyu ini ngajar, punya tanggung jawab, ngantuknya Bu Wahyu hilangkan. Di anak didik juga kita tanamkan seperti itu. Kita stabilitaskan identitasnya dulu. Setelah itu anak-anak akan paham dan menyadari validasi tindakan yang salah. Oh iya, saya salah tidur di dalam kelas karena tadi malam saya main game sampai malam. Kita gali Bapak Ibu di situ. Kita catat. Loh, kalau gitu kamu harus bagaimana? Akhirnya gitu. Akhirnya ketemu setelah validasi tindakan, akhirnya menuju ke penyelesaian, menanyakan keyakinan. Keyakinan yang sudah kita buat tadi. Sudah nak, kamu akhirnya keyakinan apa yang tidak kamu jalankan tadi? Ya Bu, saya tidak tertib di kelas, tidak mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Oh, tahu ya? Berarti kamu besok apakah mau melakukan seperti itu? Enggak Bu, saya tidak akan seperti itu. Jadi memang step by step. Nah, kalau kita punya 32 siswa sebagai wali kelas yang bermasalah 7, yaitu paling enggak yang kita terapkan dengan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Kita benar-benar memposisikan kita bukan sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, tapi kita melakukan posisi kita sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, ini budaya positif dan cara penerapan yang harus dilakukan Bapak Ibu. Nah, satu lagi ini tentang contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Jadi setiap pelajaran di kelas itu saya bacakan keyakinan kelas itu. Saya ingatkan terus-menerus. Jadi setiap pelajaran mau dimulai, anak-anak saya tampilkan itu. Tapi kalau ini adalah keyakinan kelas untuk kelas. Biasanya saya ada setiap pelajaran itu beda-beda Bapak Ibu. Dan saya belum menerapkan seluruh kelas dengan keyakinan kelas. Kadang waktu kita itu tinggal sedikit, saya menyampaikan ini, materi saya kurang. Itu sebenarnya tidak masalah. Karena kurikulum merdeka, kita tidak harus menyelesaikan materi dengan yang setinggi-tingginya. Karena tidak ada ujian nasional. Yang ada adalah AM, kemampuan berliterasi, baik literasi baca maupun literasi numerasi. Jadi ini saya tanamkan terus, saya baca terus setiap mau pembelajaran. Nanti kelas 7, semua di kelas sudah ada keyakinan kelasnya ini Bapak Ibu. Jadi ditempel biar anak-anak tahu. Dibicarakan dengan siswa, wali kelas dengan siswa. Kita tempel, kita pasang di depan, anak-anak tahu. Misalnya mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Pernah ada anak waktu pelajaran matematika keluar.
Terus saya tanya, keyakinan kelas mana yang kamu langgar ini? Selanjutnya dia belum pernah melakukan seperti itu lagi. Saling peduli dan berbagi dengan sesama. Ini juga, kadang anak-anak itu pelit. Tapi kalau sudah saya omongkan ini, misalnya temennya belum punya buku, insya Allah dengan senang hati anak-anak sekarang sudah meminjamkan. Dulu kalau punyaku ya punyaku gitu. Terus kemarin ada yang sakit itu tidak punya uang, disuruh ambil uang kas untuk membelikan makanan anak yang si sakit perut itu. Awalnya anak-anak itu marah, kok enak dia punya saku kok suruh bayar iuran kelas. Akhirnya yang pegang uang itu sedikit berundel. Akhirnya saya bicara, loh kamu kan harus saling peduli dan berbagi dengan sesama. Masa kamu melanggar keyakinan kelas yang kamu buat? Oh iya, maaf. Akhirnya lambat laun akan tercipta ini Bapak Ibu. Jadi kita senantiasa mengingatkan anak didik kita terus berbuat seperti ini. Memang berat, tapi inilah yang kita akan dapatkan kebahagiaan Bapak Ibu, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Insya Allah kalau kita sudah mengajar, menuntun, mengemong, menumbuhkan potensi anak didik kita dari hati Bapak Ibu, kita tumbuhkan kesadarannya, bukan karena anak-anak kita takut kita karena hukuman kita, senang kita karena penghargaan kita. Itu semua palsu Bapak Ibu. Yang kita tumbuhkan adalah tanggung jawab dan kesadaran diri dari anak-anak. Demikian Bapak Ibu, paparan saya pengimbasan ini wajib harus saya imbaskan di pendidikan guru penggerak kepada teman-teman saya dan harus diimplementasikan di sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Ini nanti wajib di-upload di aplikasi apa Bapak Ibu? Mengajar. Merdeka mengajar dan minimal 1 jam. Monggo jika Bapak Ibu perlu ada yang ditanyakan, silakan saya beri kesempatan dan saya akan menjawab semampu dan sebisa saya. Silakan Bapak Ibu. Nggih, Pak Said. Terima kasih. Itu kita tidak ada hukuman, ya. Tapi bagaimana kalau kita beri sanksi itu bukan hukuman, hanya merupakan suatu hukuman tapi untuk mendidik dan bermanfaat bagi anak itu sendiri. Contoh begini, saya dipikir itu kepada anak yang terlambat, hukuman saya suruh untuk menghafalkan ayat kursi misalnya, itu gimana Bu? Apa termasuk itu atau tidak? Di sini misalnya aku hukuman itu ada 2 yang saya pelajari di sini. Hukuman yang berupa seperti saya tadi mengerjakan di depan pun itu sudah hukuman, Pak. Terus ada yang konsekuensi. Konsekuensi kamu tidak menulis, kamu harus menulis. Kamu telat karena olahraga pelajaran itu disuruh push up, itu bukan hukuman, konsekuensi. Tapi kalau yang menurut Bapak saya tadi, meskipun disuruh baca Yasin istilahnya Pak, itu bagus ya Pak ya, itu namanya tetap hukuman. Tapi nggak apa-apa, karena hukuman itu istilahnya lambat laun apapun yang terjadi kita harus bergeser ke yang manajer tadi Pak. Tapi kalau dalam tahap menuju manajer kita tidak langsung terjun bebas bisa kan belum tentu ya Pak. Jadi benar, oh kamu hukum, tapi Bapak juga punya tanggung jawab. Akhirnya apa? Anak-anak itu yang diberi hukuman itu pelajarannya tertinggal. Itu wajib kita pantau Pak, kita dampingi. Dan anak itu tidak boleh sedikit pun kita biarkan. Oh selanjutnya tanya temanmu, tugasmu tadi, kalau kamu melanggar, nah itu tetap berupa hukuman. Meskipun itu baik, namanya tetap hukuman. Dan sedikit demi sedikit kita harus bergeser paradigma pendidikan kita, yaitu menuju ke yang manajer restitusi itu tadi. Jadi kalau stepnya wis menurut untuk anak ini, menurut Bapak Said itu yang baik, monggo Pak dilaksanakan dulu. Tapi nanti tugas anak itu kita pantau juga. Kamu
tadi karena melanggar belum selesaikan ini, ayo kita selesaikan ini. Jadi anak-anak tetap kita dampingi, kita pantau. Jadi tugas kita semakin berat. Kalau saya ya dibawa ke keyakinan kelas ini, Pak. Kita catat anak itu, kita ingatkan kamu melanggar yang mana telat, berarti melanggar ini, Pak. Bersedia, tertib dan tepat waktu, berarti dia melanggar kesepakatan kelas ini. Tanggal ini sudah melanggar ini. Terus anak-anak janjinya apa dia? Setelah itu begitu anak ini melanggar, tinggal enak loh. Kamu sudah punya janji ini loh sayang, keyakinan kelasnya belum kamu laksanakan. Nah, itu lebih enak karena kita tinggal memantau anak itu dan anak itu bisa mengikuti pelajaran hari itu. Kita tidak punya tanggungan apa-apa. Nanti setelah pelajaran baru kita panggil, kita laksanakan dengan yang itu tadi, Pak, segitiga restitusi itu. Bisa lanjut dulu ya? Yeah. Bisa, saya tuh saya terapkan dulu sesuai dengan kesepakatan satu kelas misalnya. Ya. Kalau sudah sepakat, bagus, Pak. Yang penting keyakinan kelas atau keyakinan guru bidang studi itu ada dan real, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya kayak gini nih, print-printan tebel, dibaca anak-anak, ditunjukkan setiap anak-anak salah. Kamu melanggar yang mana sayang? Kita gali potensi anak itu. Jadi anak-anak tahu, oh iya saya di sini. Jadi bukan karena dia takut atau apa, karena dia semakin sadar kalau dia tidak menyepakati atau menjalankan keyakinan kelas, berarti mereka adalah anak-anak yang tidak bertanggung jawab dan abai, Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita tanamkan seperti itu. Kalau itu sudah disepakati, Pak, misalnya anaknya sudah pernah dipanggil, apa? Kamu minta apa kalau kamu melanggar lagi saya? Wis saya membaca ayat kursi, Pak, 100 kali. Silahkan. Karena itu sudah kesepakatan antara bapak dan anaknya. Jadi anaknya otomatis kalau dia sudah memilih itu, dia menganggap bukan hukuman lagi, tapi itu adalah konsekuensi. Jadi tidak apa-apa. Monggo dari manajer itu yang gimana? Manajer. Yang terakhir kan kita manajer. Iya. Itu yang mana? Posisi manajer, Bapak Sigit, posisi manajer tadi yang sudah menjalankan segitiga restitusi. Namanya manajer itu adalah memanage, kita mengatur, mendayagunakan, mengorganisir semua potensi anak-anak kita. Jadi kita pahami anak-anak kita. Oh, si A ini potensinya di sini, kelemahannya di sini. Dan memang berat dan memang harus benar-benar memerlukan kerja keras kita. Jadi setelah kita menempatkan diri namanya jadi manajer, ya kenapa kamu seperti ini? Peraturannya kan seperti ini. Nah, apa yang kamu minta dari Bapak Ibu? Dengan supaya kamu bisa meyakini atau menjalankan keyakinan kelas kalian. Jadi kita harus juga memfasilitasi mereka ingin apa, juga kita lakukan. Berarti insya Allah ini mungkin mudah-mudahan saya salah. Ini adalah institusi gini. Berarti setiap guru itu harus paham dengan satu persatu psikologis anak. Nah, sehingga perlakuan anak itu akan berbeda. Apa kesana nanti kan? Ya kan? Mungkin ini istilah baru. Cuma sebenarnya pelaksanaannya sama. Sebenarnya kita sudah melaksanakan Sudah bertahun-tahun. melaksanakan aja. Ya. Tapi setiap guru harus tahu psikologis anak satu persatu. Iya, Maka saya ngajar 100 anak yang harus tahu 100 anak. Idealnya. Nah, jadi perlakuannya itu berbeda. Apa seperti itu juga ya Mas? Inggih Pak Sigit. Karena ini nanti saya modul kedua ini Bapak Ibu tentang bagaimana sih nanti RPP kita itu dibahas di sini Bapak Ibu. Kita kemarin itu saya diberi RPP berdiferensiasi. Tidak seperti yang saya pahami di modul 2 ini Bapak Ibu. Nanti akan saya share lagi. Jadi kita benar-benar berdiferensiasi itu ya opo sih caranya menentukan aku kudu ya opo ngajar ini. Harus dilihat Bapak Ibu dari kesiapan murid. Kesiapan murid itu apa aja yang kita preteli. Harus dilihat Bapak Ibu dari minat murid.
minat murid ini apa yang kita preteli. Jadi benar-benar nanti setelah saya mendapatkan ini beda dengan yang saya dapat dari sosialisasi itu. Pokoknya berdiferensiasi itu beda, kita harus melayani beda. Jadi kita harus memperhatikan 3 ini. Kesiapan murid. Kesiapan murid ini kita lihat dari apa? Itu dipreteli satu-satu Bapak Ibu. Dan saya semakin ngeh setelah belajar itu. Yang kedua dari minat murid. Minat murid itu dipelajari apa? Minat murid itu kita gimana mempelajarinya? Itu ada. Yang ketiga dari profil belajar murid. Profil belajar murid itu tidak hanya gaya belajar Bapak Ibu, gaya belajar audio dan lain sebagainya, tidak. Ternyata dari lingkungannya, dari budaya sekitarnya. Jadi benar-benar kita membuat RPP. Kalau sudah ini RPP kita benar-benar seperti satu lembar itu Bapak Ibu, tapi benar-benar kita implementasikan dan enak sekali. Saya sudah mengumpulkan kemarin, sudah di-upload juga. Karena tugasnya ini meskipun sakit, saya yang tugas besar ini aja, yang saya saja yang belum. Tugas kecil meskipun sakit, wajib buat video, sudah saya upload. Karena itu ada deadline-nya. Jadi 2 hari, 1 hari, malam. Jadi saya meskipun sakit, insya Allah yang tugas itu sudah selesai, saya tinggal punya tanggungan ini. Karena saya harus memberi pengimbasan wajib seperti ini dan di-upload di Merdeka Mengajar. Oke, monggo, terima kasih Pak Said dan Pak Sigit, ibu-ibunya monggo Bu Aini. Terima kasih Bu. Tadi disampaikan di awal sekali memang bahwa guru harus melayani sesuai kebutuhan murid. Sedangkan murid kita sangat beragam. Seperti yang disampaikan Pak Sigit juga tadi, masih ada hubungannya. Berarti ini kuncinya ada pada asesmen diagnostik. Nah, inilah yang ingin sekali dan harus dikuasai oleh guru. Apakah itu dilakukan hanya oleh guru saja atau kerjasama dengan kita untuk bagaimana cara membuat asesmen diagnostik yang tepat? Karena ini kunci sebelum membuat perangkat. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membuat asesmen diagnostik yang tepat. Oke, terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang bagus. Tes diagnostik itu tidak hanya kognitif Bapak Ibu, tapi juga non kognitif. Idealnya sekolah yang sudah melaksanakan sekolah penggerak itu BK-nya, sekolah itu sudah mengkarakteristikkan siswanya, baik dari segi emotional quotient, baik dari segi intelligent quotient, baik dari segi gaya belajar. Guru wali kelas itu sudah punya gambaran kasar itu di sekolah penggerak yang sudah berbudget. Dan memang kalau jadi sekolah penggerak ada dana sendiri Bapak Ibu, dan besar dan bisa untuk seperti itu. Itu benar-benar setiap guru itu sudah punya entry point data paling enggak dari BK kasar seperti itu, tentang gaya belajar, minat belajar anak, tentang latar belakang sakit atau misalnya kekurangan apa anak, itu sudah ada dan itu sudah ada di BK. Dan guru tinggal untuk tes diagnostis kemampuan anaknya. Misalnya bahasa Inggris dari yang nggak iso belas, nggak iso moco sampai apa, itu tugas kita guru. Itu boleh dengan tes kognitif melalui tes tertulis, boleh dengan kita. Karena kita anggaran atau kesempatan waktu kita tidak banyak, kita tanya setiap hari. Kita tanya kemampuan anak. Kalau bahasa Inggris saya tanya, what's your name? Kalau dia geleng-geleng, godek-godek, diam saja, berarti anak ini kemampuannya 0. Tidak ada sama sekali. Dan itu saya pantau, saya catat di jurnal agenda harian saya untuk mengetahui kompetensi atau potensi awal peserta didik saya. Jadi gitu. Ini memang harus kolaborasi dan kerjasama semua. Kalau di sini saya lihat peran Pak Bupati sangat terbuka, sangat mendukung. Mungkin ke depan, karena ini kita kan masih 1 belum ya. Nanti kalau sudah naik ke kelas 8, sudah ada 2 kelas yang kurikulum merdeka. Insya Allah nanti semakin kita pembelajaran kita juga sudah tidak lama lagi Bapak Ibu. Cara kita ngajar ya memang itu tadi kita melayani murid itu. Jadi materi kita itu tidak harus sama Bapak Ibu.
namanya diferensiasi tidak sama. Jadi kayak saya tadi deskriptif tentang orang, tidak harus orang saja. Saya pilih hewan Bu, tak kasih hewan, LKPD hewan. Saya tempat wisata Bu, saya kasih LKPD tempat wisata. Yang penting tetap membahas teks deskriptif. Jadi itu pembelajaran diferensiasinya seperti itu nanti. PPKN juga gitu, tentang demokrasi. Saya milih pemilihan RT saja Pak, ya wis gawin RT sampai selesai. Saya tingkat RW, wah saya OSIS Pak, monggo. Jadi kita benar-benar memfasilitasi anak-anak itu sesuai potensi, minat, dan kemauan mereka. Bukan kemauan kita Bapak Ibu. Nanti anak-anak tidak senang dan gembira lagi. Itu Bu Aini. Terima kasih. Masih ada Bapak Ibu? Monggo Pak Tanto. Mungkin saya ingin menambahkan kalau untuk asesmen yang perlu dilakukan itu mungkin bisa menggunakan Myers-Briggs MBTI. Namanya singkatnya MBTI. Jadi Myers-Briggs type indikator itu isinya termasuk bakat dan minat, kepribadian, sosial, karir, kemudian IQ, SQ, itu semua ada. Cuman harus dilakukan karena setiap sekolah itu nanti kan berbeda karakter siswanya, harus disesuaikan dengan mulai membentuk dari awal ini. Nah, mungkin bisa menggunakan. Ya, itu nanti kebijakan sekolah Pak Tanto, karena itu program BK dan bagus. Dan ini untuk membawa kita guru itu biar tidak blank dengan karakteristik peserta didiknya. Paling enggak dengan dibawain itu oleh BK, dengan pengelompokan kelas juga sudah seperti itu. Insya Allah Bapak Ibu, anak didik kita itu akan semakin terpantau besok. Jadi kalau kita sekarang ini kurikulumnya merdeka, tapi pembelajaran perlakuan kita tetap masih kurikulum paradigma lama. Jadi ayo kita perbaiki sedikit demi sedikit itu. Katakanlah kita satu semester itu 18 pertemuan, kita gunakan yang sebisa ya, kalau bisa kita gunakan setiap pertemuan itu dengan kurikulum merdeka, dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan mengedepankan atau melayani kebutuhan murid. Tapi itu sulit Bapak Ibu, paling enggak kita pernah melaksanakan itu. Nanti Bapak Ibu akan tahu, anak-anak akan senang. Dan ini saya alami. Saya itu kebetulan ngajar kelas 7. Saya tidak tahu, saya sakit berapa hari. Semua pada teriak-teriak di situ. Wahyu sudah sembuh, alhamdulillah, seneng. Loh, bahasa Inggris kok malah disenengi. Saya akhirnya bingung. Dan ini banyak ikut ekskul. Bu Wahyu pembinanya saya. Nanti kalau ada kesulitan tanya, nanti yang ngajar Bapak Umar. Mana Bu? Akhirnya dikirakan saya. Jadi anak-anak masih semangat itu. Sudah saya rasakan karena saya apapun yang terjadi, begitu saya mau bersifat sebagai penghukum lagi, saya sebenarnya jengkel, ikut tidak mengerjakan PR, lalu saya akhirnya tetap pelan. Sudah, kamu tidak mengerjakan ini, nanti ketemu Bu Wahyu, nanti saya proof gini-gini, nanti mengerjakan begini-begini. Tetap saya pandu, saya beri contoh yang harus dikerjakan, katakanlah 10, saya dampingi 3 nomor itu mengerjakan dengan saya. Selanjutnya saya lanjutkan di rumah. Jadi tidak saya cul, wes tanya temanmu, karo wes gitu, tidak. Jadi memang benar-benar Bapak Ibu memerlukan kerja keras dari hati, pikiran, dan tenaga kita. Karena hasilnya insya Allah Bapak Ibu, ke depan generasi emas kita di tahun 2045 itu masih tanggung jawab kita. Untuk Bapak Ibu yang sudah pensiun lah, memang dulu teorinya masih memakai teori Skinner, hukuman dan reward, pakai teorinya Pavlov, stimulus dan respon. Dan sekarang kita sudah bergeser pakai teorinya William Glasser, kita pakai teori posisi kontrol atau dengan memakai restitusi. Jadi kita harus benar-benar melayani kebutuhan murid, mengemong, menuntun, membina, menumbuhkan kodratnya agar mereka berbahagia baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Jadi murid kita tidak boleh tidak bahagia.
Nggih. As you said before, that punishment is into negative meaning when we apply to our student, when our student is break the rule and in commitment. Do you have plan to combine the old teaching with new paradigm? Because I think that the old method is not bad. Yeah. What do you think? I see. Bapak Budi menanyakan kalau hukuman itu sudah tidak boleh, terus harus dengan cara yang seperti ini. Apakah kamu tidak sebaiknya mengkombinasikan hukuman dulu, terus bergeser ke situ? Boleh Bapak Budi, seperti yang sudah saya jawab ke Pak Said tadi. Asal sudah diberikan keyakinan kelas ini anak-anak. Jadi anak-anak sudah tahu, misalnya kamu bersedia tertib dan tepat waktu. Jika mereka telat, kamu apa kesepakatanmu saya? Jadi anak-anak kita bawa ke situ. Nah, jadi Point of view is kesepakatan. yes. Jadi every class it good you have. Jadi setiap kelas itu sebagus-bagusnya harus punya keyakinan kelas ini. Ini sebagai pijakan kita. Kalau anak-anak kita mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, dia masih ramai. Tinggal dipanggil anak itu, sayang, apa yang kamu lakukan hari ini? Kamu kok dari tadi gitu aja? Oh iya Bu, saya melanggar ini, maaf Bu. Dia akan diingatkan seperti itu. Dia akan kembali ke kelompoknya dengan tidak, lah kamu sih melanggar keyakinan kelasmu. Padahal kita kan udah sepakat ini. Jadi ini senjata kita bawa, dan kalau di kelas untuk wali kelas kita tempel. Kalau saya punya yang untuk wali kelas sama yang untuk pelajaran saya, anak itu paling enggak harus selesai hari itu ada. Baik dia menyampaikan penjelasannya, saya Bu, saya dengan ngomong aja boleh, tidak harus dia mengumpulkan paper. Jadi saya itu tidak pernah tidak menilai anak setelah dapat pembelajaran ini. Setiap di akhir pembelajaran saya punya nilai formatif anak, meskipun hanya dengan lisan saja anak itu. Saya tanya, thank you Andra, dia bisa jawab you're welcome. Itu dia sudah bisa kompetensi tentang berterima kasih. Sudah saya poin, formatifnya oke. Ada yang masih what's your name, masih gini. Belum, duduk lagi. Nanti itu yang saya mantau. Dia belum dapat, akan saya ajari dia di pertemuan berikutnya. Jadi itu PR saya seperti itu. Kalau hari 7 memang sudah disepakati, ya insya Allah tidak ada hukuman. Sebenarnya mungkin ya intinya itu tetap ada hukuman, tapi hukuman yang mendidik itu seperti itu ya, sama dengan dulu mungkin. Hanya intinya saja yang berubah. Pokoknya istilahnya itu hukuman itu harus zero kan Pak Sigit. Ini keyakinan. Yang penting anak-anak itu, katakanlah anak-anak minta dihukum baca Yasin atau baca ayat kursi, tapi mereka sepakat, nggak apa-apa. Mereka itu bukan hukuman ya? Iya, bukan hukum, sesuai keyakinan kelasnya masing-masing. Dan kalau yang dilaksanakan tatib, di mana-mana tatib tetap jalan, karena itu sudah kesepakatan sekolah dengan orang tua. Dan itu posisi kita sebagai pemantau. Dan pemantau bukan hanya tatib saja Bapak Ibu, berat. Jadi mulai dari wali kelas, guru, dan semua Bapak Ibu, kalau kita ingin memperbaiki anak-anak. Katakanlah di 7D, kalau saya aja sama Pak Hari katakanlah kurang, masukan dari guru. Jadi guru harus punya list anak ini, dan dilaporkan ke BK. Jadi nanti setiap poin yang sudah dia kumpulkan, dia akan panen di pemantauan itu tadi. Itu bagus. Jadi budaya positif, disiplin positif bisa berjalan dengan posisi kontrol 2, idealnya pemantau sama manajer. Tapi kalau belum, kita bergeser dulu dari hukuman yang disepakati dulu, monggo. Atau dari pembuat rasa bersalah, kalau bisa sudah jangan. Anak akan melongso terus dan tidak merasa dihargai, karena kebutuhan dasarnya mereka tidak terpenuhi. Berarti gini, istilah yang kita hukuman itu sebenarnya salah. Kalau untuk di kita itu sebenarnya tidak ada, itu salah apa ya? Salah persepsi saja. Kalau menurut saya selama ini Saparto
teman-teman itu tidak menghukum, itu mendidik. Jadi maksudnya ada bedanya gitu loh. Ini kan agak ragu saya. Hukuman dengan hukuman orang yang melakukan kejahatan kan jauh berbeda. Kalau menurut saya selama ini teman-teman itu mendidik. Contohnya Pak Hari misalkan telat dipukul, itu mungkin Pak Hari ingin mendidik, cuma kita saja yang salah persepsi. Wah, kita hukum. Nah gitu toh. Contoh jam 7, nah itu ada bersedia tata tertib dan tepat waktu. Jam 7 Pak Budi menginstruksikan pintu gerbang ditutup. Itu bukan hukuman. Pak Budi mendidik kita supaya kita disiplin. Jadi selama ini kok sepertinya kita rancu. Menurut saya gitu ya. Jadi kita tidak menghukum cuma mungkin mendidik, hanya persepsi saya ini salah ke Pak Dedi, ya salah ke Pak Ari. Apa seperti itu? Itu tidak apa ya Pak ya, yang menentukan itu hukuman apa kan ilmu Pak. Jadi ilmu dari Skinner dulu dia menerapkan untuk pembelajaran itu ada namanya reinforcement sama reward atau punishment dan reward. Jadi teori itu yang kita pakai Pak dari pembelajaran pendidikan paradigma kita. Jadi pakai teorinya Skinner sama Pavlov. Pavlov itu stimulus respon. Kalau kamu tak stimulus, tak sentil kupingmu dengan harapan kamu besok berubah. Itu teorinya Skinner. Bukan kita yang buat. Dan itu paradigma pendidikan lama Pak Sigit. Sekarang kita bergeser paradigma pendidikan, tidak memakai hukuman dan punishment, tidak memakai itu, tapi kita memakai teori posisi atau teori pilihan posisi kontrol ini tadi yang dibawa oleh William Grayson. Ini pun sudah tahun 1970. Jadi Ki Hajar Dewantoro itu akhirnya setelah sama itu dipetani, oh yang cocok untuk orang Indonesia itu kita jangan pakai teori ayo Indonesia dari Ki Hajar Dewantoro yang mengemong, menuntun, menumbuhkan potensi dengan kodrat-kodrat anak itu sudah dari budaya kita sendiri, dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Dan teori-teori berikutnya itu untuk mendukung paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu. Jadi tetap yang menyebut itu hukuman, itu ya tetap ilmu, teori. Jadi bukan kita, sebenarnya kita ya namanya anak tetap merasa dihukum. Jadi saya dulu suruh ngepel lapangan basket sampai sekarang di SMP Negeri 8 saya ingat dihukum ngepel lapangan basket. Padahal bisa jadi itu bukan, tapi saya ingat namanya hukuman. Jadi itu hanya kita bergeser paradigma pendidikan kita Bapak ke yang bunyinya hukuman dan kita ke yang smooth, yang ramah anak seperti yang di sekolah ramah anak itu benar-benar penerapan Ki Hajar Dewantoro itu. Jadi benar-benar anak nggak boleh gini. Tapi berangkat dari masing-masing punya keyakinan kelas, punya dasar ini Bapak Ibu. Ya. Kalau kita nggak punya dasar ini, kita goyah lagi. Yang saya masuk kan Pak Juni saya kasih dulu yang merasa terhukum ini kan Pak Juni ini yang sulit toh karena kita nggak menghukum. Nah kita supaya ada keyakinan Pak Juni tidak merasa terhukum, dan ini yang itu gimana? Ini kan menurut saya kita nggak ada menghukum, tapi objek yang kita itu merasa terhukum kan gitu Bu. Nah itu kan itu memang kan sulit Bu. Paradigma pendidikan kita yang membuat seperti itu. Namanya kalau salah kamu pasti dihukum, disanksi. Karena tujuan kan kita meyakinkan bahwa anak ini sampai hidup merasa tidak dihukum kan gitu toh. Sulit di sana. Nah makanya tadi misalnya kan ternyata di sini bukan yang kita buka, yang objek itu setelah melalui diskusi itu sampai kapanpun Pak Sigit ya seperti saya itu loh hanya disuruh ngepel lapangan basket, terngiang-ngiang sampai sekarang saya pernah dihukum ngepel ya itu. Maka dari itu guru nggak pernah, memang dari manapun guru itu selalu ingin berpositif, tapi yang diterima muridnya saya pun juga merasa seperti itu berapa puluh tahun yang lalu. Saya kelas 1 SMP itu 84, jadi masih ingat
saya pernah dihukum ngepel lapangan basket. Padahal itu ya bisa jadi tidak dihukum, tapi mindset saya tetap terbawa. Lah itu yang dihilangkan di paradigma mengajar Ki Hajar Dewantoro, Bapak. Monggo. Bentar Bu. Bentar, Bu Susi dulu. Saya Bu Ayu, terima kasih. Saya memiliki beberapa hal. Yang perlu saya tanyakan adalah hubungan Tatek dengan segitiga restitusi tadi ya. Ini karena istilah baru, saya juga baru memahami mengenai buku merdeka. Iya, nanti ya ini ya, di-share sebagainya itu ya. Yang perlu saya tanyakan di sini adalah sekolah itu sudah pasti punya tatip, ya. Sekolah punya tatip. Tatip ini tidak serta-merta muncul begitu saja, tapi ini digodok oleh sekolah itu dengan tujuan supaya siswa yang ada di sekolah itu memiliki apa ya? Kita membentuk tatip itu dengan tujuan seperti sekolah kita ada karakter anak yang bisa terbentuk di sana, ya. Nah, tatip ini kan oleh sekolah disosialisasikan. Ya, disosialisasikan melalui orang tua, melalui anak, dan kita tidak jemu-jemu mensosialisasikan mengenai tatip itu di setiap momen ya, baik itu di upacara maupun di kelas. Nah, yang perlu saya tanyakan di sini adalah ketika tatip ini sudah tatip yang hasil kesepakatan ya, tentunya itu kesepakatan di atas, kesepakatan dari tim manajer sekolah ya, kemudian kita sosialisasikan. Apakah ini nantinya sudah bisa disebut sebagai sebuah keyakinan kalau itu kita bawa ke anak-anak, kita sosialisasikan ke anak-anak, kemudian kepada anak-anak kita tunjukkan ini loh, kalau kamu nanti sekolah punya aturan A, B, C, D, E, F, G. Nah sekarang ayo mari kita gali, kalau kamu tidak melakukan yang A, apa nanti akan yang apa ada konsekuensinya, karena kan kita ada poin ya Bu ya untuk menentukan, karena bagi saya tatip itu tetap penting. Kalau nggak begitu anak-anak itu nggak ngerti apa namanya yang dilakukan itu baik atau tidak, sesuai dengan tujuan sekolah atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam segitiga restitusi tadi ada dua hal yang harus kita lakukan pada saat menangani kasus anak ya. Yang pertama adalah di mana kita dalam tahap yang pertama, kita ketika seseorang anak itu mengalami sebuah masalah atau mungkin kalau istilah sekarang itu sebagai konflik gitu ya, konflik karena ada perbedaan ini, maka yang pertama adalah tahap calling down ya. Calling down di mana membuat anak ini untuk menstabilkan anak untuk tahu oh kesalahanmu itu di sini ya, kesalahanmu di sini. Kemudian dilanjutkan dengan membuat validasi tindakan. Validasi tindakan di sini adalah di mana dari menstabilkan identitas tadi, tindakan apa yang harus diambil. Nah, untuk tindakan ini, kalau selama ini yang saya rasakan adalah lebih banyak berfokus kepada tindakan guru. Ya, tindakan guru artinya kamu melakukan seperti ini. Saya sebagai seorang guru melakukan tindakan karena saya punya dasar, saya sekolah kita punya tatip ya. Kemudian kalau saya sendiri ketika masuk ke sebuah kelas di awal itu saya punya punya kesepakatan dengan anak-anak yang ada di kelas saya. Misalnya ya, kalau kamu terus tidak bisa patuh, kamu jadi gini-gini, gampang, pelajaran saya nggak usah ikut, kamu boleh di mana saja ya, boleh di luar di mana saja ya, terserah kamu. Kenapa? Ya karena kamu sudah tidak mensepakati apa yang dari awal kita kerjakan bersama. Nah, kalau saya melihat ini, kok kayaknya kalau saya melakukan itu jadinya nggak benar ya. Padahal tujuan kita adalah ini, kelas ini harus saya kelola. Kelas ini kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, maka ketika kita keluar dari kelas itu kita nggak tahu apa yang kita sampaikan kepada anak-anak itu nyampe atau tidak. Padahal goalnya adalah dari apa yang kita sampaikan itu, anak-anak itu misalnya pelajaran itu saya katakan pelajaran tentang buah dan biji. Anak akan tahu, oh yang buah itu seperti ini, yang biji seperti ini. Tidak ada pengertian yang terbolak-balik. Kalau dalam matematika, ya misalnya pelajaran dia 3 kali 5, di dalam konsepnya dia tahu 3 kali 5 itu asalnya dari mana, hasilnya berapa. Nah kalau kita keluar anak-anak tidak dapat konsep itu karena situasi
situasi kelas yang tidak kondusif karena adanya anak-anak yang tidak sepakat atau tidak mematuhi kesepakatan kita dan kita melakukan tindakan, saya jadi takut jangan-jangan dianggap saya itu hanya melakukan sebuah punishment, padahal tujuan saya adalah kelas saya yang saya kelola harus punya hasil ya dengan cara saya. Itu ada Bu Aisyah mau tanggapannya. Jadi ini yang menjadi beban pemikiran saya ketika melihat paradigma ini, karena saya tahu bahwa paradigma di dalam dunia pendidikan itu pasti sekarang muncul paradigma ini. Sekian 10 tahun lagi karena ada muncul paradigma yang baru yang mungkin ini juga dianggap kurang tepat ya. Ini tepat dianggap saat ini, tapi sekian tahun lagi kan mungkin ada perubahan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Susi. Inilah paradigma pendidikan kita Bapak Ibu. Jadi untuk menyambut generasi emas, setelah ditelaah, dikaji oleh kementerian, oleh orang-orang yang berkompeten, ternyata paradigma pendidikan kita itu harus bergeser. Jadi terus kita bertemu dengan namanya paradigma pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara yang memanusiakan manusia atau memanusiakan murid. Jadi murid itu kita ibaratnya kita junjung, kita layani, ibaratnya guru itu sudah menjadi pelayan mereka. Jadi paradigma ini, kamu minta pecel, aku jual pecel. Kamu minta rawon, aku jual rawon. Guru itu sudah harus dituntut seperti itu di paradigma ini. Mengenai tatib itu mengatur seluruh elemen di sekolah itu. Idealnya kalau sekolah itu sudah baik, tatib itu nggak ada. Yang ada hanya keyakinan. Tapi di mana-mana sekarang masih belum ada, karena tatib itu adalah kesepakatan sekolah yang notabene lembaga yang mengatur dan punya kewenangan itu sepakat dengan orang tua, dan orang tua pasti sepakat orang tatib itu bagus. Dan posisi kita juga tidak melanggar Bu Susi. Posisi kita jika kita menerapkan tatib, posisi kita itu sebagai pemantau, bukan penghukum yang menakutkan, bukan pembuat rasa bersalah. Jadi posisi kita pemantau. Jadi maka dari itu tadi saya gaungkan, kita pantau. Tidak hanya tatib, tapi wali kelas, tapi guru bidang studi, dan siapapun. Benar anak-anak itu kita tangani, kita poin, kita jalani. Ditambah lagi dengan tambahan dengan keyakinan kelas yang kita memperbaiki skup-skup kecil itu. Benar-benar anak-anak kita layani. Kalau anak-anak misalnya tidak mengerjakan, kamu ganggu, itu namanya anak-anak dihukum. Anak-anak tidak senang. Itu mengingkari paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tetap harus mengedepankan pendidikan, harus anak-anak itu senang, selamat, dan bahagia. Sudah kita belajar dari itu. Ya apa oleh anaknya harus senang dan bahagia. Ya kita kondisikan itu khususnya. Apapun yang terjadi. Jadi kita tetap berpijak ke situ. Ya, itu saya kira sesuatu pemikiran yang idealis ya Bu ya. Ya, Idealis, memang idealis, tapi kenyataan yang kita lihat di kelas ya, kita lihat di kelas kita itu, ya masing-masing kelas kita itu ada anak-anak yang sangat-sangat istimewa ya. Karena ini belum berjalan. Ya. Belum berjalan yang tes-tes seperti istimewa itu ya, Gitu. istimewa. Jadi kenapa kok kita muncul kesepakatan di dalam kelas? Ya kesepakatan saya mengajar kelas C, D, E itu tiap kelas punya kesepakatan yang berbeda karena dilihat dari latar belakang anaknya yang berbeda-beda itu ya. Jadi artinya kalau kita melakukan seperti itu, kalau memang menurut paradigma yang sekarang seperti itu tidak boleh, sedangkan ada anak-anak dalam tanda kutip yang khusus istilahnya diobong ya orang morob ya, disikap ya gak seles ya. Anak-anak yang seperti ini harus kita apakan. Ini kan perlu tindakan nyata gitu ya. Itu mungkin bisa menjadi masukan bagi kita semua, karena saya sendiri idealnya tetap dikeloni, dirangkul, itu diemong. idealnya Bu ya. Jadi paradigma bukan idealnya, tapi tindakan nyata di lapangannya kita harus seperti apa ya. Kita kan punya keterbatasan kadang-kadang itu diganti karena aduh rasanya kayak ya apa, Apalagi murid kita. gitu ya. Ya, Ini itu tindakan PR. nyatanya gimana gitu loh ya. Ya. Bukan hanya kalau dari segi idealis ini sangat
sangat luar biasa Bu itu ya. Yang penting Bapak Ibu itu kita melaksanakan pendidikan ini, kita berangkat dari hati, kita mencoba menghilangkan paradigma lama, kita berjalan dulu paradigma yang baru seperti ini. Kita jalani. Jika kita menemui obstacle atau hambatan di tengah jalan, kita selesaikan di situ sesuai kemampuan kita. Karena yang punya wewenang kita adalah kita sendiri, yang mengontrol anak didik kita adalah kita sendiri. Jadi yang penting goal, visi, tujuan kita adalah mengemong, menuntun, melayani kebutuhan murid kita agar mereka selamat berbahagia baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Dan itu dunia sampai di akhirat. Karena kita menumbuhkan kodrat-kodrat saja. Kita tidak membuat, kita tidak menghasilkan anak kita. Yang membuat anak didik kita sukses bukan guru. Kalau di paradigma ini, kita hanya menumbuhkan anak-anak yang menemukan potensi dirinya sendiri. Jadi tidak ada nanti yang dia jadi dokter loh, itu muridku loh, ibu angkatanmu jadi pinter. Di paradigma ini kita tidak. Karena anak-anak itu sudah diberi kodrat oleh Gusti Allah, kita hanya tinggal menuntun kodrat itu. Jadi memang ini kita diajak berpikir idealis, coba kita benar-benar membuat anak-anak kita itu dalam bersekolah di kelas itu senang, berbahagia, selamat. Terima kasih. Masih ada Bapak. Ini kalau untuk minimal saya sudah 1 jam. Tapi kalau masih ada pertanyaan, monggo nanti materinya saya share. Satu lagi mungkin dari Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang disampaikan Bu Wali tadi dengan Pak Sakit itu kan hukuman itu kalau istilahnya bukan hukuman, kalau hukuman ya tetap anak disuruh baca surat apa itu kan hukuman juga. Itu merasa anak juga merasa dihukum. Iya. Kemudian hukuman tadi katanya Bu Wali diperbolehkan apabila berdasarkan kesepakatan. Karena gurunya belum istilahnya belum mau move on ke manajer. Kalau gurunya sudah mau move on, wis Bapak wis aku ini tanggung jawabku harus tak ginikan, itu sudah tidak ada yang bunyi hukuman atau konsekuensi. Maksudnya begini, kalau itu istilahnya bukan hukuman, kalau guru mengatakan itu bukan iya, tapi murid itu tetap mengatakan. Kalau tadi katanya mereka sakit tadi sementara iya biar tidak terjun ya. Itu membaca itu. Nah bagaimana kalau misalnya olahraga hukum disuruh ini atau sampai di push up disuruh apa? Itu yang pertama itu. Yang kedua, ini apakah yang disampaikan ini hanya untuk kelas 7? Karena di sana ada kurikulum merdeka. Misalnya saya ngajar matematika, itu nggak selesai materi, misalnya hanya 1 bab saja, itu kan diperbolehkan karena merdeka itu. Iya. Tetapi kalau kelas 9, kelas 8 saat ini dituntut materi selesai. Ini yang membedakan. Kalau materi harus selesai, kalau nggak selesai, ya otomatis itu menjadi kurikulum yang mana? Karena yang diajarkan di kelas 8 dan 9 kurikulum 2013 dan itu sudah ada Ya. saya kira itu. Terima kasih Pak Edi. Kalau kita mau bergeser langsung terjun bebas, tidak menghukum anak, Bapak Ibu belum bisa, ya lambat laun Bapak Ibu proses. Tapi idealnya kita ke posisi pemantau dan manajer, posisi kita yang ideal. Terus mengenai kurikulum, sebenarnya kurikulum kalau sudah sama Merdeka ini, pokoknya selama menterinya Pak Nadiem itu, kurikulum kita baik, kurikulum K13 itu semua pakai yang khusus, untuk darurat khusus. Jadi kalau bahasa Inggris kemarin semester 1 itu 4, itu saya boleh 2. Karena sudah tidak ada UN Pak Edi. Jadi anak-anak itu kelulusan sudah tidak ditentukan oleh UN. Jadi terserah, boleh. Ya. Terima kasih Bu ya. Iya. Ini itu kalau hanya seperti itu sebenarnya bagi saya enak. Tapi bagi murid itu berat. Kenapa? Kalau dia lulus
masuk ke SMA, SMK, loh materi itu kok belum diberikan. Ini yang membuat kami sebagai guru matematika itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Bisa jadi itu kegamangan sebagai guru. Tapi kalau bahasa Inggris meskipun 2 tidak, saya tahu paling enggak ini nanti kan yang di SMA ini seperti ini biasanya saya sisipkan Pak Edi. Itu kalau untuk kurikulum kita akan berdebat lama dan itu kewenangan kita. Kalau kurikulum merdeka ini Bapak Ibu, kita bukan berarti merdeka loh Bapak Ibu. Kurikulum kita tetap loh bahasa Inggris itu katakanlah kita harus teks deskriptif, naratif, apa itu prosedur, iklan, terus pesan. Ini harus selesai di 3 tahun Bapak Ibu. Bukannya merdeka kita tidak menyelesaikan, hanya kemampuannya. Anak yang pinter terus terang dia dapat materi-materi yang sudah kita diferensiasi dengan materi yang lebih agak sulit. Anak yang nggak bisa kita diferensiasi sama-sama deskriptifnya, tapi deskriptif yang tingkat rendah. Jadi sesuai pelayanan kita, sesuai kebutuhan anak itu. Jadi mengenai kurikulum yang diharuskan oleh kementerian itu tetap kita jalankan. Bukannya merdeka kita aku kelas 7 ini saya itu harus menyelesaikan deskriptif sama perkenalan. Aku perkenalan kok arek nggonku ora iso tidak. Jadi saya tetap punya tanggungan selesai ini. Tapi sudah diesensialkan, sudah sedikit sekali. Beda dengan kurikulum 13 yang memang banyak dan target, apalagi masih ada UN, materi ini harus selesai. Kalau enggak kita drill soal. Karena nanti kalau UN dia tidak bisa. Sekarang kita tidak dituntut seperti itu. Yang penting anak-anak bisa AM, literasi, membaca, dan literasi numerasi. Itu aja. Dengan kurikulum merdeka pun Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan sungguh-sungguh dengan RPP berdiferensiasi, anak yang pintar tetap pintar kok. Karena kita tahu arek iki materi kok ini dilahap opo. Kita berikan yang agak sulit. Anak yang nggak iso ya memang itu pun lama kita ngeloni anak itu sampai paham betul materi. Terima kasih Bapak Ibu. Ada sana. Terima kasih Bapak Ibu atas sharing saya. Terima kasih dukungannya Bapak Ibu antusias. Saya yakin kok di sini itu ibaratnya perubahan itu harus Bapak Ibu. Yang tidak mau berubah ibaratnya akan tergilas oleh zaman. Kayak kita online. Dulu kita nggak mau online, tapi kita semua. Dan nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan Bapak Ibu, kita ke anak cucu bisa jadi tidak harus jumpa ke sana. Kita sudah langsung vkon, kita langsung bisa itu. Nanti karena dunia yang membuat seperti ini, bukan kita yang menciptakan, tapi perubahan. Jadi perubahan itulah yang abadi. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.